Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sepuh, ini sepuh, para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia untuk membaca kitabnya yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab kita mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tafsirnya sampai surat Al-Adiyat. Quran surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasadna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Adiyat. Dari segi urutannya surat ini adalah surat yang ke-100. Tapi dari segi turunnya ulama berbeda pendapat. Ini surat ke-13 atau surat ke-14. Yang turun dari segi turunnya. Jumlah ayatnya 11. Ya, turun setelah surat Al-Asr kalau dari segi turunnya, dan sebelum surat Al-Kautsar. Tentang apa surat ini berbicara?
tentang kerugian yang akan dialami oleh mereka yang mencintai dunia, yang saking cintanya ke dunia mereka kikir, medit. Ya. Menurut sebagian ulama, tujuan utama surat Adiyat pemberitaan tentang kerugian kebanyakan manusia pada hari terjadinya zalzalah, karena turun setelah surat al-zalzalah. Zalzalah itu kegoncangan kiamat maknanya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, sebelum kita bahas surat Al-Adiyat, yang perlu kita fahami dulu begini, Pak. Al-Quran itu turun di Arab 1400-1500 tahun yang lalu, ya. Quran nih turun. Maka karena Quran ini diturunkan kepada manusia 1500 tahun yang lalu kurang lebih, maka dengan bahasa, dengan perumpamaan, dengan permisalan yang ada di zaman itu. Quran turun di Arab. Arab itu tandus. Arab itu susah airnya, sehingga kemudian satu kenikmatan yang sangat nikmat, yaitu surga, digambarkan, diturunkan, digambarkan, dilukiskan, divisualisasikan dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya dan seterusnya. Kalau misalnya surga diperumpamakan sebagai, digambarkan sebagai airnya mengalir, jari wong gunung biasa itu. Tapi jari wong Arab luar biasa. Gitu. Jadi Quran ini turun di Arab yang kulturnya, geografisnya, keadaan masyarakatnya, lingkungannya seperti itu, dan Quran memberikan perumpamaan yang bisa menjadi nalar mereka, yang bisa masuk akal oleh mereka. Ya. Makanya ketika orang membaca surat Al-Adiyat tidak mengetahui dia konteksnya, maka kok ini bicara kiamat kok begitu aja, kok cuman begitu gitu. Nanti ketemunya begitu. Baik, kita masuk ke ayatnya. Wal 'adiyati dhabha, itu menggunakan wawunya wawu qasam, wawu sumpah. Sumpah itu hurufnya paling beliana telu, wa ta ba, makanya wallahi billahi tallahi. Ya. Di juz amma di Quran ini, khususnya di juz amma, Allah sering bersumpah dengan berbagai macam. Ada wasyamsi wadduha wal asri wal adiyat, apa mana? Wan najmi wan, wa yang bermakna wawu sumpah. Sumpah-sumpah yang ada di Quran ini kebanyakan menggunakan wawu, bukan pakai ta, bukan pakai tallah, billah. Kenapa? Kan konon. Kenapa menggunakan wawu? Wawu ini sumpah yang Allah gunakan untuk sesuatu yang bisa dihissi, bisa dilihat, bisa dirasakan. Contoh, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang. Dan banyakkan ditafsiri seperti itu. Ya, demi kuda perang. Kuda perang kelihatan. Wal asri, demi waktu asar atau demi masa, itu kelihatan. Was sama'i wat thariq, demi langit dan bintang, itu terlihat. Jadi penggunaan wawu sumpah
itu untuk sesuatu yang bisa terlihat atau bisa dirasakan. Wadduha, demi waktu duha. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu kan bisa di apa namanya? Bisa lihat, bisa dirasakan. Termasuk ini, wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang larinya kencang. Sampai ada bahasa terengah-engah. Saking apa ya kok? Saking kencengnya. Ya. Lamun bahasa wong kita ngos-ngosan, Melayu kenceng pisan sampai ngos-ngosan. Apa ngos-ngosan? Terengah-engah. Al-adiyat itu terambil dari kata ada ya'udu. Ada ya'du. Ada ya'du itu artinya jauh atau melampaui batas. Ya. Jadi al-adiyat ini asal kata dari kata ada ya'du, artinya jauh atau melampaui batas. Maka seakar dengan kata ini adalah aduun. Aduun itu artinya musuh. Kenapa musuh dimaknai jauh? Kenapa musuh dimaknai melampaui batas atau jauh? Ya, sebab musuh itu jauh dari hati kita, pikiran kita, fisik kita, ya. Dan al-adu maknanya berlari dengan cepat. Dimaknai adu menjauh karena orang yang lari dengan cepat itu dia menjauh dari tempat asalnya, beda dengan langkah yang biasa dia lakukan. Ada lagi kata udwan. Udwan itu artinya yang melakukannya ini berada jauh dari kebenaran. Udwan karena musuh. Wong zalim iku udwan, itu jauh dari kebenaran dan keadilan. Al-adiyat secara bahasa artinya lari kencang. Aslinya tidak dijelaskan apa yang lari kencang ini. Ya. Maka kemudian ulama memunculkan kata kuda. Karena sebagian mengatakan bahwa ayat ini atau penggunaan ini berkaitan dengan peperangan. Kalau perang ya zaman bengen nganggoe kuda, hari kian nganggoe enggak apa? Rudal. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang kencang larinya, yang lari kencang dan terengah-engah. Dhabha, dhabha itu artinya suara yang terdengar dari mulut kuda saat lari kencang. Biasanya muni pribadi. Pribadi muni. Dhabha. Gitu ya. Itu saking kencengnya. Itu dhabha itu artinya makna asli suara yang terdengar dari mulut kuda saat berlari kencang. Itu arane dhabha. Ya, demi kuda yang larinya kencang. Kita kalau ada, ya itu zaman dulu ya, kalau ada kuda larinya kencang itu orang takut, Bang. Ya. Tapi kan sekarang sudah tidak menjadi satu ketakutan karena kuda lari kencang ana tempatnya, kita yang delenge ya ana tempatnya, sehingga kita melihatnya biasa aja. Itu. Bagi kita yang sekarang mengerikan adalah bom. Tapi bagi orang Palestina bom itu biasa, Pak. Ya. Maka sesuatu yang pada zaman dulu dianggap sesuatu yang mengerikan boleh jadi di masa sekarang tidak mengerikan. Sesuatu yang sekarang kita anggap mengerikan boleh jadi nanti di zaman nanti dianggap biasa saja. Jadi Al-Adiyat ini, surat ini berbicara tentang di masa itu. Orang kuda larinya kenceng, orang menakutkan, takut. Ya.
takut ketendang, takut ketabrak, takut ke ya. Fal muriyati qadha. Ayat ini masih, surat ini masih bicara tentang kiamat, nanti sampai idza zulzilatil ardu zilzalah, surat al-zilzalah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya, dengan kuku kakinya. Ya, muriyat itu maknanya menunjukkan kepada pelaku atau sesuatu yang menyalakan api, arane muriyat ya, asal katanya warian atau waria yari, maknanya menyalakan api. Ari qadha makna asli adalah percikan. Kalau kita memercikan, ada air jatuh ke kolam lalu timbul percikan, itu arane qadha. Jadi kuda saking cepatnya dia lari sampai hentakan kakinya itu kena batu, yang antara kaki kuda dengan batu ketika bertemu saking cepatnya memercikan api, saking kencengnya ya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Al-mughirat bentuk jamaknya dari kata al-mughir, yang asal katanya adalah aghara, yang awalnya bermakna bercepat dalam melangkah, langkahnya cepat sekali ya. Tapi yang dimaksud adalah serangan mendadak dan cepat ya, yang dilakukan dengan mengendarai kuda, yang itu terjadi di waktu pagi. Jadi di zaman itu perang ya pakai kuda. Orang lagi pagi. Kenapa subha? Kenapa waktu pagi yang diambil? Subha itu berarti waktu subuh, menggambarkan bahwa serangan itu dadakan. Ada orang diserang pagi-pagi ya, orang berkumpul di satu tempat lagi enak-enaknya santai tidur, ada pasukan berkuda, kudanya berjalan dengan sangat cepat sampai memercikan api ya. Lalu kemudian menyerang sekelompok orang itu, maka orang-orang di saat itu tentu ngerasa panik. Kalau zaman sekarang ya bukan kuda, roket. Ketika roket dengan semburan api, roketnya besar lewat di depan kita, meletus di dekat kita, kita akan ngerasa sangat ketakutan, panik. Jangankan seperti itu, Pak. Saya ini pernah ngelihat, Insya Allah, kecelakaan depan mata, mobil besar, gitu. Ya, saya pernah juga orang jatuh dari motor, kepalanya dihantam mobil Pertamina, total. Itu kita melihat ngeri, Pak. Insya Allah. Padahal baru seperti itu. Ya beberapa hari beli kolu mangan, Pak. Dalam isi kepala meletus ya. Itu kengerian. Maknanya surat Al-Adiyat ini bicara tentang sesuatu yang menggetarkan hati. Kiamat itu menakutkan gitu. Kalau di zaman itu digambarkan kuda, kalau di zaman ini ya roket atau bom atau roket yang sangat besar lewat rudal depan kita lalu kemudian meledak menyerang kita di saat kita sedang tidur santai, dolanan HP, dalam TV, ngobrol, ngageti. Jangankan rudal, roket, kita ini lagi ngobrol, Pak, ngobrol pinggir, ditabui bledogan, beliwur kaget sampai. Ya, itu panik itu. Maknanya kiamat itu sangat mencekam, kiamat itu sangat mengerikan, mengagetkan. Itu. Fa'athar nabihi naba'ah. Yang maka ia menerbangkan debu-debu beterbangan saking cepetnya ya, kuda itu ya.
Fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah perkumpulan orang. Ada kelompok besar tiba-tiba lagi kumpul, kuda larinya kencang, menyerbu menyerang mereka, nabraki, nendangi. Wah, jadi bikin panik gitu maknanya. Ya, fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia, innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbih, kepada Rabbnya. Rabb itu apa? Rabb itu pemelihara, pembimbing, orang yang mengurusi, pengatur, namanya Rabb. Ya, ini bisa dilihat di tafsir surat Al-Fatihah ketika membahas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau ada Pak orang yang kita pelihara, kita urus, kita kasih makan, kita lalu kemudian dia ingkar, pelit, menyakiti kita, itu sakitnya kan lebih daripada orang yang nggak kita urusi. Makanya ayat ini Rabb menggunakan Rabb, bukan lillah, bukan innal insana lillah, bukan, tapi li rabbihi. Ya, lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak terima kasih kepada Tuhannya. Lakanud, kanud itu makna asli, kanud itu Kanada. Kanada itu negara Amerika bukan, tapi dalam bahasa Arab kanud itu bentuk superaktif dari kata Kanada, yang makna awalnya adalah tanah yang tidak ditumbuhi sesuatu karena sangat gersang sekali sampai tidak ditumbuhi sesuatu, atau bahasa kita tanah tandus. Ya, maka kemudian berkembang kata kanud karena sangat tandus hatinya, pikirannya, memorinya, maka kemudian berkembang maknanya menjadi durhaka, kafir, kikir, tidak bersyukur. Ini kanud. Manusia itu durhaka, mengkafir. Kafir bukan berarti mengingkari Allah saja, tapi tidak bersyukur, itu kafir. Ya, mengingkari penciptaan Allah, itu lakanud, kafir. Kikir dan tidak bersyukur, ya ini lakanud. Sing perempuan ya insyaallah dipai alis aja mengonon Gusti alis cukur genti gambar dewek mekenen le. Ya, dipai hidung genti hidungnya suntik jos, jadi bibir wis bagus mengonon dijeble-jeblenan. Itu lakanud manusia itu. Ya. Dan kita sering kadang-kadang udan becap di mandek-mandek. Iku udan ku kersane siapa? Kehendak siapa itu hujan itu? Kehendak Allah. Loh, kehendak Allah jadi ingkari. Itu kita. Manusia. Jenengan kan manusia ya. Kadang-kadang udan sedalah udan orang niat. Itu siapa itu yang sedang di ini? Adalah Allah. Atau kita menghina fisiknya orang, padahal orang itu adalah ciptaannya Allah. Wong kok cungure mengonon, wong kok matai mengonon, wong kok itu lakanud. Ya, kepada Tuhannya mereka ingkar, mereka kikir, mereka tidak bersyukur. Ning rezeki ngeluh bae. Itulah kanud. Innal insana li rabbih lakanud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu riwayat pernah nanya, atadruna manil kanud? Tahukah kalian siapa orang yang kanud? Kanud itu siapa? Tahu nggak sahabat?
Maka para sahabat jawab, ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi, kanut itu satu, orang yang tidak mensyukuri nikmat. Itu kanut. Dipai sesuatu loh kok mong semene. Anak kamu biasa bapak-bapak atau ibu-ibu ya pada baik loro-loroan kok mong semene dipai setitik pisan ya oleh bantuan apa kan kok mong 900.000 beli 1 juta baik itulah kanut itu. Dipai berkat kok berkatnya gepeng, itulah kanut itu ya. Dikirimi sesuatu masakan kok kurang asin, padahal kan tinggal ambil garam ditambahin dewek, tapi ingkar, itu lah kanut ya, tidak mau bersyukur ya. Kula jenengan akeh beli syukure ya, tidak mensyukuri nikmat. Dan al-kanut adalah yang suka memukul hamba sahaya, termasuk pembantu kasar ya. Al-kanut itu kasar, ke istrinya kasar, suka main tangan, ke pembantunya, ke karyawannya, main tangan, main kaki, suka caci maki. Dan orang yang dia hanya pengen maju sendiri, nggak mau orang lain maju, nggak mau menolong orang lain, pengennya dewek baik ya, nggak mau ada orang maju. Misalnya di masjid, wah ini anak bocah nom bahaya gitu, kapan dia berkembang nanti saya nggak kebagian jadwal khutbah Jumat misalnya, akhirnya supaya tongkatnya tak kau balik tongkatnya kau balik mas gitu. Itulah kanut ya, dia nggak mau menolong orang lain, nggak mau bahu membahu untuk kebaikan orang lain, pengennya dewek baik gitu. Termasuk kanut adalah ada orang yang meminta-minta dia nggak mau ngasih, ada orang minta bantuan nggak mau dibantu, itulah kanut. Manusia li rabbihi lakanut ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Jadi lakanut bisa dimaknai kikir, tidak bersyukur, durhaka, kafir, suka memukul, apa maning mau kah? Nah, tidak mau membantu orang lain, itu arane lakanut. Innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu dan sesungguhnya, nah huwe ke siapa ini? Dia itu apa ke Allah atau ke manusia? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan innahu itu dan sesungguhnya Allah, bukan sesungguhnya manusia. Innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya Allah menyaksikan manusia-manusia yang model begitu itu. Ada satu tafsir yang begitu. Sebagian ulama mengatakan innahu hunya kembali ke insan, bukan ke Rabb. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan hal itu. Dia tahu kikir tapi sadar sebetulnya. Ada orang minta-minta nggak ngasih, iya ya tadi nggak ngasih. Tapi karena sudah biasa kikir jadi ya sebetulnya kerasa. Nggak suka syukur, banyak mengeluh. Tahu dia, ngerasa dia, menyaksikan, tahu dirinya jarang bersyukur, tapi karena sudah terbiasa nggak bersyukur jadi ya gitu. Tapi ada yang mengatakan innahu ala dzalika lasyahid, maknai syahid itu syahid dan menyaksikan tentang kekikirannya. Kapan itu? Nanti di akhirat, kalau sudah mati. Ada ulama tafsir yang mengatakan kikir itu orang menyaksikan kekikirannya di dunia ya. Saat ada orang minta bantuan, masjid pembangunan, ada madrasah pembangunan, TPQ pembangunan, ada bantuan-bantuan apa, dia nggak ngasih, padahal dia menyaksikan, iya ya kita kok medit ya, menyaksikan sendiri. Ada yang mengatakan, ulama sebagian mengatakan menyaksikannya bukan di sini, tapi dia akan menyaksikan dampak dari apa yang dia lakukan. Kapan?
setelah mati atau nanti di akhirat, ya, di akhirat. Atau ada ulama yang mengatakan menjelang kematiannya. Iya, medit, iya, itu. Dan kadang-kadang kita kan sering begitu, nggak mau menolong, padahal hati kecil mengingkari. Iya ya, padahal memelas, sering limon, nggak mau nolong orang, terus setelah orangnya pergi, iya ya, padahal mah kita memelas ya. Tapi ya priben manik, kita biasa mohon. Itu kadang-kadang begitu. Syahid, kesaksian manusia tentang kekikirannya dalam kehidupan dunia, dalam kesehariannya. Nanti manusia semua yang kikir-kikir tahu, menyaksikan bagaimana akibatnya. Kikir itu gimana, tidak bersyukur itu gimana, mengingkari kenikmatan itu gimana. Itulah kanud, ya. Ingkar kepada Allah itu bagaimana. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, sangat cinta ke al khair. Kenapa harta kok disebut khair? Kebaikan khair. Sampai ada ayat ketika bagi warisan, intaroka khairanil wasiyah khairan. Kenapa harta itu kok disebut al khair? Ya. Sebentar. Dinamakan al khair, mereka kenapa pelit? Karena saking cintanya kepada harta. Biasanya wong medit itu karena cinta kepada harta. Wah, ajalah eman, sayang, kini kita butuh, itu saking cintanya kepada harta, maka dia sangat kikir, atau kecintaan kepada hartanya sangat keras, sangat meluap-luap, berlebihan sampai nggak mau berbagi. Ya, lihub ini berarti maknanya asal katanya disebabkan karena sangat mencintai al khair. Al khair maknanya harta. Mereka tidak mau berbagi, bakhil, kikir, karena sangat cinta kepada harta. Kenapa harta disebut al khair? Sebab harta itu seharusnya diambil dengan cara yang baik dan digunakan untuk kebaikan, untuk yang baik. Harus. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi kalau kita dalam hati kita ada kekikiran, kikir, ya, itu biasanya karena sangat cinta kepada harta. Ya, apa nana kotak amal kah? Kotak masjid kah? Lewat kah? Anak pura-pura ngantuk, anak dilus-lus, anak disenyumi, baik. Senyum kan sedekah. Aneh baik. Fa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur? Apakah mereka tidak mengetahui? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Bu'thira itu maknanya dibongkar, ya, dibongkar, dikecek, di apa? Itu maknanya bu'thira. Jadi kubur itu nanti akan dibongkar. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Bongkar kuburan. Kenapa membongkar? Karena saking mendesak, panik, dan wis kudu kaget. Ya, kudu kaget. Kita ini kalau mencari sesuatu di lemari atau di laci, sesuatunya kecil dan kita buru-buru, maka bongkar sesuai. Nah, mereka orang-orang kafir itu akan dibongkar, Pak. Ya, apa yang dibongkar? Kubure. Ya. Apakah manusia yang kikir itu, yang sangat mencintai hartanya itu tidak mengetahui, ya, apa yang akan dialami
yaitu saat dibongkar kuburannya dengan mudah, ya, dan apa yang ada di dalam kubur itu akan dimunculkan, akan dilahirkan, akan ditampakkan, ya, wa hussila ma fis sudur, dan apa yang ada di dalam hati itu semuanya ditampakkan. Kita, Pak, mungkin pernah nyakiti orang, kita pernah maksiat, dan mungkin kita lupa, ya. Tapi itu semua yang ada dalam hati, ada di memori, itu semuanya akan dibongkar nanti pada hari kiamat. Sampai mendetail. Kita benci ke orang, kita pernah jahatin orang, punya niat baik, melisane ngomongnya, wah enggak, saya aslinya enggak begitu, padahal hatinya begitu. Itu dibongkar itu nanti pada hari kiamat. Ya, antara lisan yang keluar, ucapan yang keluar dengan hati berbeda, pada hari kiamat akan dibongkar. Kuburnya dibongkar, hatinya semua dibongkar, dan tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Apakah mereka nggak tahu tuh yang kikir? Waduh, kadang-kadang kikir, saya bukannya nggak mau ngasih ini, tapi saya ini mendidik, asli memedit temenan itu. Tapi gaya ini untuk mendidik, asli hati kikir. Lah, hati yang ada dalam hati itu nanti semua akan dicongkel, Pak. Dibongkar, ditampakkan, nggak ada yang ditutup-tutupi nanti, ya. Maka kita ini usahakan hati kita selaras dengan ucapan kita, ya. Menutupi kebusukan hati, ngomongnya enak, saya nggak mau ngasih ini, nanti nggak mendidik ini. Wah, ada gaya ya, tidak mendidik, nggak mendidik siapa ya sih, orang perlu dididik. Padahal karena kikir, oh saya bukan nggak mau membantu ini, dia kalau terbiasa dibantu nanti gimana hidupnya, saya bisa aja membantu. Wah, itu dalam hatinya asli medit temenan gitu. Itu yang begitu itu nanti di akhirat, Pak, akan dibongkar. Nggak bisa kita ngelak itu, nggak bisa. Ayo bapak-bapak, misalnya dua perasaan apa ke orang yang diharamkan, ya, itu anak rabine wong ayu perhatian, enggak, ini saya aslinya pengen membantu saja, gaya loh. Padahal karena demen, ya, karena cinta, ya. Itu dibongkar, Pak. Kenapa ente poligami? Ini kasihan ada janda yang perlu dibantu. Oh, gaya begitu, pengen bantu, padahal hatinya pengen melampiaskan syahwatnya. Itu dibongkar itu di akhirat itu. Nggak bisa itu yang ditutup-tutupi, itu keluarkan semua, ya. Kepura-puraan, ketidakcocokan antara ucapan dan hati, itu semua yang ada di hati dikeluarkan semua. Dan maksiat-maksiat yang mungkin pernah kita lakukan dan sudah kita lupa, itu dibongkar semua kalau nggak ditobati itu, ya. Apakah mereka orang-orang yang kikir, yang sangat cinta kepada dunia, ya, yang mereka tidak mau berbagi, alasannya macam-macam, padahal makikir temenan, pelit beneran. Apakah mereka tidak tahu bahwa nanti mereka akan dibongkar dari kuburnya dan semua yang ada dalam hatinya akan ditampakkan? Dan ketahuilah, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Dan sesungguhnya Tuhan mereka, ya, pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Khabir itu mengetahui dengan sangat detail, ya. Orang bisa jadi, Pak, ketika panik, ketika dalam keadaan mencekam, lupa, tapi tidak dengan Allah. Kita kalau ada sesuatu yang mencekam, mungkin kelalaian, lupa. Ada rumah kebakaran, kita lagi di satu tempat di gedung, gedungnya kebakaran, lupa kita kadang-kadang. HP beli digawa apa, lupa. Insyaallah, saking paniknya, ya. Tapi tidak dengan Allah. Kalau Allah, nah, tidak seperti itu. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah mengetahui yang detail, yang terkecil, yang tersembunyi. Allah tahu dan semuanya akan ditampakkan. Maka yuk di surat Al-Adiyat ini kita belajar membersihkan hati, ya. Belajar membersihkan hati, insyaallah. Karena semua apa yang kita simpan dalam hati, kebencian kepada orang,
kepura-puraan, kemunafikan, ketidakcocokan antara lisan dengan hati itu semua akan dibongkar. Gaya lisannya pengen nolong padahal pengen numpes. Kaya-kaya pengen berbuat baik padahal ada jahat. Misalnya, wes iya kamu ini aja maju aja itu jadi kuhu misalnya, padahal dalam hatinya ini pengen dia nih pasti kalah, hartanya habis, bangkrut, miskin, seneng saya. Tapi lisannya, wah kamu ini bakat, wah kamu ini akan membangun, saya ini sangat sangat karena saya ini sangat cinta ke kamu, maka kamu harus lakukan ini. Padahal hatinya lain, itu akan dibongkar itu pada hari kiamat itu. Orang-orang yang begitu, orang kalau lagi calonan kan banyak yang begitu ya, mulutnya ngedabrus, padahal hatinya sejen. Yang penting saya dapat keuntungan gitu, kamu sih pengen rugi, pengen nungsep bujare ngono. Ada yang begitu, mengharapkan mengharapkan kebaikan orang lain, dalam hatinya dia merahasiakan sesuatu, nanti pada hari kiamat itu rahasia-rahasia yang ada dalam dada itu akan dimunculkan semua dan nggak bisa ngelak, nggak bisa. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Allah maha teliti, yang detail, yang kecil, yang sudah lama, yang mungkin sudah kita lupakan, semuanya akan dimunculkan oleh Allah dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya, maka ayo kita nih dalam menghadapi kiamat ya kita bersihkan hati kita, banyak istighfar ya. Mumpung durung mati, durung kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat nanti harta nggak manfaat, anak nggak manfaat, follower nggak manfaat, apa semua yang kita lakukan nggak manfaat. Ibadah pun bisa jadi nggak manfaat kalau tidak didasari hati yang selamat, hati yang baik, hati yang bersih. Maka kita nih sering-sering ketika ya Allah kita kamu kono ning wong gak diistighfari, Pak. Ya Allah, saya kok begitu kok orang gak diistighfari. Ya, padahal kita medit tapi kita ngomongnya oh ini gak mendidik, ini gak diistighfari, Pak. Ya, gak diistighfari, cepet diistighfari. Karena itu semua akan dibongkar oleh Allah kelak pada hari kiamat. Dan betapa malunya kita ketika semua isi hati kita ini dibongkar di depan semua makhluk, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, diputer lisan kita nih, ucapan kita yang kaya iya tapi ternyata hatinya tidak. Semua orang menyaksikan. Betapa malunya kita itu ketika maksiat kita, keburukan kita, kebusukan kita, apa yang ada dalam hati kita yang gak baik itu, yang kita tampakkan baik akan dibongkar, disaksikan oleh seluruh umat manusia ya. Maka sebelum itu terjadi, ayo kita istighfari, kita persiapkan. Kita masih bisa mengedit itu semua, Pak. Dengan apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah akan tutupi, diedit videonya, potong, dan nanti nggak ditampilkan atau bahasa sensor. Nah, itu masih bisa, mumpung kita masih hidup. Kalau sudah mati, wah itu sudah berat ya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan nanti di surat Al-Zalzalah. Wallahu a'lam bishawab. Allah